Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Babay Supiani, mahasiswa PPG Mapel Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Fatwawati Soekarno Bengkulu dengan nomor NIM 2523990924. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari tahun 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah MTS Al Hidayah Batu Ranjang kelas 1 materi tentang najis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sakit gak? Sehat. Alhamdulillah ya, semuanya sekolah semuanya ya, walaupun kita di hari Senin ini mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Dan hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, yang khususnya bagi kita, umumnya bagi orang di sekitar kita. Sebelum ke pembelajaran, marilah biasakan kita kan sebagai orang Islam kita berdoa dulu ya, yang insya Allah akan dipimpin oleh KM-nya yaitu Nur Hadi. Silakan Nur Hadi ke depan. Ya, ke depan ya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Mulai. Tangannya diangkat. Sudah selesai. Ya, sebelum ke materi, Bapak absen dulu ya. Arifah Putri Amalia, Dadan, Nur Hadi, Zahra, Melani Wulandari, Khairul Rijaz. Udah ya, berarti hadir semuanya, nggak ada yang alfa. Sebelum ke materi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kebanyakan karena lagu wajib nasional kita di setiap instansi pasti melaksanakan atau menyanyikan lagu wajib nasional. Kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus menyanyikan di setiap momen ya. Mohon untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya.
minggu kemarin ya kita materinya yaitu tentang toharoh ya. Dimana kemarin itu toharoh di bab pertama ya, yaitu tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Ada yang tahu arti toharoh? Apa? Kata tohara secara bahasa berarti bersuci atau menyucikan diri. Untuk istilah? Ada yang tahu? Oke, tepuk tangan. Ya, hukum toharoh apa hukumnya? Ya, Rifka. Hukum tahara adalah wajib bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf Al-Quran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Itulah ya, minggu kemarin kita belajar tentang toharoh, yaitu artinya bersuci ya. Dimana Islam itu kan di dalam beribadah itu harus suci, yaitu suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya harus suci agar kita dengan Khalik atau dengan Tuhan dengan keadaan bersuci dengan keadaan suci ya. Kenapa? Karena manusia itu lahir ke dunia itu adalah suci ya. Kullu maulidin yuladu fitrah ya, setiap manusia dilahirkan ke dunia itu adalah dengan keadaan suci. Maka kita setiap menghadapi dengan Khalik atau dengan pencipta, maka kita harus suci baik badan, pakaian apapun tempat ya. Itu kemarin itu ya, minggu kemarin. Di sini pelajaran selanjutnya yaitu di bab pertama yaitu tentang toharoh, yaitu di bab kedua yaitu tentang najis ya. Najis ya, kita apa tujuan pelajarnya? Kita akan membahas tentang najis ya. Kalian bisa tahu arti najis ya, cara membersihkan najis, yaitu tujuan pembelajarannya. Oke ya, sebelum ke materi ya, ke kegiatan inti atau ke materi kita, maka kita ice breaking dulu ya, biar fokus. Oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ke materi, kita akan menampilkan video yaitu tentang najis ya. Simak videonya. Kita kenali dulu apa itu najis. Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menyucikan. Menurut syarat, najis adalah sesuatu yang dianggap menyucikan yang mencegah kehancuran sholat, seandainya terbawa atau menjadi dalam pakaian. Nah, kalau kita terutama temunya najis terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hadiyah. Sebenarnya najis ainiyah itu najis yang masih memiliki rasa, warna, atau bau. Dan ingat, sebelum kalian siap menggunakan air, hilangkan terlebih dahulu sisa-sisa najis yang tadi ya. Dan perlu dicatat, jika yang sudah dihilangkan adalah yang sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak orang yang Ya, tadi udah jelas ya di video tadi menerangkan tentang najis dan cara mensucikannya ya. Dimana najis itu secara bahasa artinya kotoran ya. Sedangkan secara istilah najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, seperti ibadah sholat, ibadah tawaf gitu kan. Kalau kita sholat terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Tawaf, ketika tawafnya kita ada kena najis ya, baik najis yang ada di pakaian kita ataupun di tempat kita yang pakai ibadah ataupun badan kita, maka ibadah kita tidak sah ya. Di sini tadi kan ada najis itu dibagi berapa? Ada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughalladzah. Ya, najis mukhaffafah
yaitu adalah najis yang paling ringan ya, najis ringan. Di mana najis muka bapak itu adalah najis yang paling ringan. Ini contohnya air kencing bayi ya, bayi berumur 2 tahun. Bayi laki-laki yang berumur 2 tahun tapi belum pernah minum minum selain air susu ibu. Pak, kenapa ini ada bayi laki-laki tapi udah minum susu formula ya, itu dihukumannya bukan najis muka bapak lagi tapi najis mutawasito ya, karena udah tercampur ya. Kalau masih minum air susu ibu tanpa memakan apapun, itu disebut najis ringan atau najis mutawasito ya di muka bapak. Yang kedua, cara menyucikannya tadi apa ya, digunakan dibersihkan dengan air ya, air sebanyak tadi kan, sebanyak air melebihi air dan kencing. Misalnya kita punya adik baru umur 1 bulan, belum makan apapun, belum minum belum susunya masih susu asli, susu ibu ya. Dan ketika kena baju, cukup dengan air ya, sebanyak sebanyak atau melebihi dari air kencing bayi itu ya. Yang kedua adalah najis apa? Mutawasito. Mutawasito itu adalah najis sedang ya. Di sini contohnya apa? Darah. Darah itu termasuk najis ya. Darah, apalagi nanah ya, kita punya bisul, kena baju, maka itu bajunya harus disucikan ya kalau kita mau sholat. Apalagi kotoran hewan ya, itu termasuk najis sedang ya, atau najis mutawasito. Juga air kencing perempuan ataupun air kencing bayi laki-laki yang udah selain meminum susu ibu ya. Yang ketiga tadi mukaladoh ya, ada mukaladoh itu contohnya apa? Air liur anjing ya, itu termasuk air najis mukaladoh. Apalagi kotoran babi ya, kotoran anjing itu termasuk najis mukaladoh. Ataupun tubuh anjing dan babi ya. Kalau tubuh anjing dan babi, misalnya anjing itu basah, dipegang oleh kita, atau air liurnya dipegang oleh kita, maka itu termasuk najis mukaladoh. Jadi cara mensucikannya ya, kita kan harus menggunakan air 7 kali, dan air itu harus menggunakan debu ataupun tanah ya. Itu adalah tadi definisi dari najis ya. Oke, maka selanjutnya kita bagikan kelompok ya. Kelompok ini kelompok 1, 2, 3 dan yang lainnya dan menjadi kelompok seterusnya ya. Oke, selanjutnya ya, tadi kan udah dibikin kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka simpulkan video yang tadi diputar ya, atau kesimpulan video ya tentang najis ya. Tulis ya kesimpulannya tadi video tentang najis. Ya. Nanti dipresentasikan di depan ya. Nah, silakan kelompok 1 ke depan. Presentasikan hasil dari tadi ya, dari video tadi. Ya, depan aja.
golongan tentang najis. Najis adalah salah satu konsep fundamental dalam fikih hukum Islam yang berkaitan erat dengan sah atau tidaknya ibadah, terutama sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Poin-poin utama kesimpulan. 1. Definisi najis. Secara bahasa, najis berarti kotoran. Secara istilah syariat, najis adalah setiap kotoran yang menghalangi sahnya salat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian, apabila kotoran tersebut tidak dapat dimaafkan atau diperkecualikan. Sekian dan kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ayo kelompok 2. Dulu ya. Ya, kelompok 3 aja. Ya, kelompok 3 dulu. Belum siap kelompok 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang najis. Secara umum, najis dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, najis muhafafah, yaitu ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Contohnya darah, air kencing bayi selain bayi laki-laki di atas, kotoran manusia atau hewan dan muntahan. Yang ketiga ada najis mughalladh, yaitu berat, contohnya jilatan atau sentuhan anjing dan babi, termasuk air liur dan kotorannya. Maka cara membersihkan najis, metode bersuci untuk setiap jenis najis dijelaskan sebagai najis muhafafah dengan membersihkan air ke area yang terkena najis. Setelah wudhu, najisnya jika ada digunakan tanpa perlu mengalirkan air secara berlebihan. Yang kedua, najis mutawasito. Fokus utamanya adalah menghilangkan airnya, wujud, warna, bau, dan rasa. Najis itu sendiri terlebih dahulu. Setelah wudhunya hilang, area tersebut cukup dicuci atau disiram dengan air suci yang membersihkan hingga dia bersih. Tidak mensyaratkan dalam ulasan tertentu, yang penting sifat najisnya hilang. Yang ketiga ada najis mughalladh. Cara membersihkannya adalah dengan mencuci area yang terkena najis sebanyak 10 kali, di mana salah satu dari basuhan tersebut harus menggunakan air yang dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Sebelum proses ini, wujud najisnya juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab terakhir yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan dapat membatalkan kesucian seorang dalam beribadah. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis muhafafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladh berat. Setiap jenis najis memiliki cara membersihkan yang berbeda sesuai dengan ketentuan agama dengan memahami macam-macam najis dan cara membersihkannya. Umat Islam dapat menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan sehingga ibadah yang dilakukan menjadi sah dan diterima oleh Allah SWT. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sekarang biar kita rileks ya. Tadi kan udah menulis ya, mungkin ya kita pegang-pegang, makanya kita tangannya di atas ya. Ya.
Buka, ya. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Apa lagi? Buka tutup bertepuk tangan. Oke, nah, terima kasih. Sudah relax ya. Iya. Ya, kesimpulannya tadi kan kita bahas tentang najis dan cara cara mensucikannya. Jadi najis itu terbagi 3 ya, najis mukhafafah, mutawasithah dan mughalladzah. Najis mutawasithah yaitu najis apa? Ya, sedang ya. Kalau mukhafafah najis ringan ya, kalau najis mughalladzah ya najis berat ya. Itu adalah kesimpulannya. Najis itu adalah kotoran ya, kotoran. Maka dengan cara menajisnya kita tahu kan tadi cara-caranya, bagaimana cara mensucikannya ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita kan kalau kita terkena najis itu berarti menghalangi salat sahnya ibadah ya. Makanya kalau kita kena najis maka harus disucikan dulu. Apa tadi? Disucikan tempat ya, tempat kita sholat misalnya itu harus keadaan suci ya, ataupun yang namanya apa juga pakai pakaian dan badan ya. Bersih itu belum tentu suci, tapi setiap suci pasti bersih ya. Apa tadi yang dimaksud dengan najis? Ayo tahu? Najis? Kotoran. Apa? Kotoran. Kotoran. Nah, terbagi berapa najis? 3. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Najis mukhafafah adalah najis yang gimana? Contohnya. Ya, najis mutawasithah. Nah, contohnya. Yang ketiga najis mughalladzah. Apa najis mughalladzah? Contohnya. Ya, itu ya tentang najis ya. Mungkin itu saja materi tentang najis. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan hari ini kita sedikit mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmahnya ya. Ilmu kita yang dapat sedikit walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin hanya itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.